Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ginanjar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Ya, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Pandu Purwantoro. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Tajuk. Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih sebelumnya ini sudah meluangkan waktunya. Nah, sebelumnya kegiatan kali ini adalah kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan praobservasi ini adalah kegiatan sebelum kegiatan supervisi yang nantinya akan kita laksanakan ya Pak Pandu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai kegiatan supervisi yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Pandu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, sesuai dengan RPP yang sudah saya siapkan, yaitu ada 2 tujuan pembelajaran, Pak. Yang pertama itu dengan metode diskusi kelompok serta praktek, nantinya siswa diharapkan bisa memahami fungsi dari komponen-komponen kelistrikan sederhana. Kemudian tujuan yang kedua itu siswa diharapkan bisa menentukan keuntungan dan kerugian atau kekurangan dari rangkaian-rangkaian listrik sederhana, contohnya rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri, begitu Pak. Oh iya, jadi ada 2 tujuan tadi ya. Tentang yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi dari komponen-komponen kelistrikan. Kemudian yang kedua tentang komponen paralel dan seri. Jadi ini nanti ya keuntungannya. Jadi ini lebih ke mata pelajaran IPA ya, walaupun di kelas 6 ini masih menggunakan kurikulum 13. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk lingkup area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu dari pengetahuan anak Pak, ya, dari materi-materi nanti yang akan disampaikan, diharapkan nanti anak-anak bisa menyerap pengetahuan yang ada pada materi dengan baik. Yang kedua itu keterampilannya Pak, dari keterampilan kerjasama, kemudian keterampilan membuat menyelesaikan LKPD serta melaporkannya di depan kelas. Mungkin seperti itu Pak. Iya, jadi ada aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, di situ juga nanti ada kemandirian muncul ya, karena dituntut anak untuk bisa menyampaikan hasil dari kegiatan diskusi yang mereka lakukan. Ya, kemudian rancangan pembelajaran di dalam kelas, baik strategi atau model pembelajaran nanti kira-kira yang akan dilaksanakan. Untuk strategi pembelajarannya, yang pertama kita gunakan sesuai yang ada di dalam RPP itu. Yang pertama ada klasikal, yang kedua nanti setelah pembelajaran klasikal kita bagi menjadi beberapa kelompok kecil ya, sesuai dengan minat dan bakatnya dan kemampuannya. Kemudian setelah dibagi dalam kelompok itu ada penugasan kelompok serta ada pengamatan, serta mereka akan berdiskusi serta pelaporan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Untuk model pembelajarannya insya Allah akan saya gunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah Pak. Biasanya lebih kerap disebut PBL begitu ya. Selain itu berarti tadi ada sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena Pak Pandu sendiri nanti akan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan bakat minat anak ya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah media. Kira-kira media yang akan digunakan apa saja Pak Pandu? Untuk media yang kita insya Allah akan siapkan nanti, yang pertama ada tayangan video pembelajaran tentang kelistrikan. Kemudian yang kedua ada
ada alat-alat kelistrikan yang nantinya akan dirangkai menjadi sebuah rangkaian listrik paralel dan seri. Yang ketiga itu nanti ada gambar Pak, gambar ya. Ini berarti mewakili mungkin dari perbedaan minat bakat anak ya. Ada video, mungkin nanti bisa digunakan untuk anak-anak dengan audiovisual, kemudian ada alat kelistrikan itu ke kinestetik, kemudian ada gambar itu ke audio atau ke visualnya. Ya, Nah, kemudian iya. diterangkan juga, dibantu dengan penjelasan oleh guru Untuk penegasan gitu. Kemudian kira-kira kapan ini akan dilaksanakan kegiatan ini? Insya Allah ketika kita sudah selesai persiapan untuk perangkat pembelajarannya, Insya Allah itu hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Insya Allah kita laksanakan pembelajaran. Tanggal 4 Oktober. Ya, terima kasih ini sudah sangat mantap kalau saya sudah mengamati dari praobservasi yang kita lakukan. Ini sudah muncul dari perencanaan baik dari alat, kemudian komponen-komponen, model, media pembelajaran, kemudian ada tanggal akan dilaksanakan kegiatannya. Nah, dari percakapan yang kita lakukan kali ini kira-kira apa yang didapat oleh Pak Pandu setelah melakukan praobservasi seperti ini? Jujur saya kan di kelas 6 di tahun ini sebenarnya belum menerapkan kurikulum merdeka. Kita masih menggunakan kurikulum 13 yang memang notabene itu belum mengenal pembelajaran diferensiasi ya. Ketika kita ngobrol dengan Pak Wahyu, kita diberi gambaran pembelajaran diferensiasi itu seperti apa kepada anak ketika pembelajaran. Jadi menurut saya walaupun belum menerapkan kurikulum merdeka, akan sedikit saya terapkan di kelas 6 begitu. Iya, artinya ada gambaran ya. Sebenarnya sih mungkin di kurikulum 2013 sudah menerapkan tetapi belum sepenuhnya. Jadi ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa bertemu lagi di tanggal 4 Oktober hari Rabu untuk kegiatan supervisi kelas. Terima kasih Pak Pandu. Sama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan absen 8 disiapkan. Siap, bersalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa mulai.
pagi, good morning student. Apa kabar hari ini? Berangkat semua ya hari ini ya? Sebelumnya kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 3, subtema 2. Hari ini kita akan melanjutkannya ke pembelajaran berikutnya ya, yaitu tentang rangkaian listrik. Masih pembelajaran seputar rangkaian energi listrik, begitu ya. Sebelum belajar kemarin kita sudah sempat belajar rangkaian listrik ya. Ada berapa jenis rangkaian listrik? Ya, siapa yang tahu apa saja yang pertama? Yang kedua ada apa? Satu lagi yang kemarin apa? Ya, sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama, nanti dengan proses diskusi kelompok diharapkan nanti kalian dapat mengetahui fungsi-fungsi komponen listrik ya pada rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel. Yang kedua, nanti dengan pengamatan video, kemudian Pak Guru bagi kelompok, kemudian kalian berdiskusi, kalian diharapkan nantinya akan mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing rangkaian listrik tersebut, yaitu rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri, gitu ya, kekurangan dan kelebihannya. Nah, setelah kalian kerja kelompok nanti kalian bisa menyampaikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas, gitu ya. Siap belajar untuk hari ini? Oke, sebelum belajar kita konsentrasi dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, 2 kali tepuk 5. Ada yang kesasar kan tidak belajar ya. Oke. Ya. Nanti pembelajarannya seperti ini ya. Ada beberapa kelompok yang Pak Guru tugaskan untuk mengamati sebuah video pembelajaran ya, tentang rangkaian listrik. Nanti Pak Guru minta kalian konsentrasi dan perhatian penuh pada video, karena kelompok yang Pak Guru tugaskan untuk mengamati video akan belajar secara mandiri. Materi terdapat pada video. Ya, jika kalian lengah sedikit saja tidak memperhatikan, nanti dalam mengerjakan tugasnya akan kesulitan. Ya. Kemudian kelompok yang lain nanti ada yang Pak Guru bagi untuk mengamati rangkaian listrik sederhana. Ada rangkaian listrik seri, ada juga rangkaian listrik paralel. Nanti tugasnya sesuai yang kalian dapat di kelompok kalian ya. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang karena kalian posisinya sudah dalam kelompok ya, langsung saja Pak Guru berikan tugas masing-masing. Jadi instruksi tugasnya adalah seperti yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti tugasnya adalah pengamatan video ya. Pengamatan video. Jelas? Jelas. Kemudian kelompok 1 adalah nanti tugasnya menyimpulkan rangkaian listrik paralel ya. Dan kelompok 2 nanti menyimpulkan rangkaian listrik seri. Nah, kemudian kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 nanti akan Pak Guru bagikan sebuah media rangkaian listrik sederhana, ada paralel dan juga ada rangkaian seri ya. Ada seri. Nanti di sini ada komponen-komponen listrik ya. Jadi kalian amati fungsinya apa,
nantinya kalian akan tuliskan fungsinya dalam tugas kelompok. Gitu. Jelas? Jelas ya. Langsung Pak kelompok 3 mendapat paralel ya. Kelompok 5 mendapatkan paralel. Kemudian kelompok 4 mendapatkan rangkaian seri gitu ya. Nah, nanti tugasnya mengamati dulu bersamaan. Coba kalian identifikasi, coba kalian cari tahu ada keuntungan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurangan setiap rangkaian masing-masing gitu ya. Serta di situ ada komponen-komponen listrik. Kalian nanti bisa coba nyalakan, baterainya dicabut, kemudian ditaruh lagi seperti apa. Kita bandingkan nyala lampunya seperti apa yang seri terangkah atau lebih terang yang paralel, dan jadinya nanti kita bisa menyimpulkan kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Untuk kelompok 1 dan 2 silakan perhatikan video ini ya. Kelompok 3, 4, dan 5 silakan diamati rangkaian listrik yang kalian yang tersedia di meja kalian ya. Bareng-bareng. Yuk silakan diamati 1, 2, 3. Rangkaian listrik dan fungsi komponen. Halo semua, perkenalkan saya Rizal Alisnaga, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah beberapa fungsi. Kalau saklar terbuka berarti mati, kalau saklar tertutup berarti menyala. Terus kalian amati juga nyala lampunya lebih terang atau lebih redup. Kemudian kalian amati baterai sih fungsinya seperti apa ya. Kalau baterainya dicabut kok mati, tapi kalau baterainya dipasang oh nyala, berarti kan ada mengalirkan energi listrik gitu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Dan ini kabel, ada kabel, berarti kabel itu fungsinya untuk apa? Kalau tidak ada kabel, apakah listrik sampai ke sini? Ya. Terus bohlam atau lampu fungsinya apa? Terus ini kan listrik dari sini mengalir ke kabel sampai ke sini. Di sini kok tidak nyetrum malah jadi ya, berarti kan fungsinya bohlam atau lampu adalah mengubah listrik menjadi saja. Dihafalkan ada 4 komponen nanti ya. Anggap saja ini saklar gitu. Baru ke kelompok berikutnya. Kamu saja mengamati ini ya, bukan mengamati video ya. Anggap saja ini saklar, karena di sini tidak ada saklar. Kalau ini namanya saklar terbuka. Kalau seperti ini namanya saklar tertutup. Bandingkan kalau terbuka kok lampunya mati. Kalau tertutup kok lampunya nyala ya. Berarti ada aliran listrik yang Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjala. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan dalam contoh rangkaian listrik paralel. ini saklar terbuka, ini saklar tertutup. Contoh rangkaian Nyala ya. listrik Kalau candela. tertutup nyala, terbuka mati ya. Terus fungsi dari komponen-komponen listrik. Kan sekali lagi ya. Listrik dan fungsi komponen. Halo semua, perkenalkan saya Rizal Alisnaga, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Sudah jelas. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja, Pak Guru jelaskan dulu ya perintah untuk mengerjakan lembar kerjanya secara kelompok. Nanti yang menulis tugasnya satu saja. Ya, yang ketika capek boleh bukan? Iya. Ditulis anggota kelompoknya di sini yang kelompokmu kelompok berapa anggotanya siapa saja. Nah, tugas yang pertama kamu pilih ya komponen listrik yang benar mana saja sih menurut pengamatan tadi ya. Menurut pengamatan tadi dengan cara apa? Boleh dicetak. Gitu. Kemudian tugas yang kedua, setelah kamu mengamati rangkaian listrik, kamu
memasangkan komponen-komponen dengan fungsinya yang tepat, itu sesuai dengan pengamatan video dan pengamatan rangkaian listrik yang ada di meja kalian, gitu. Nah, yang terakhir, tugas terakhir, jadi tugasnya ada 3 ya. Yang terakhir kalian tuliskan di sebelah kanan sini, di belakang boleh ditulis kelebihan rangkaian paralel jika kalian mendapat paralel. Jika kalian mendapat seri, berarti kelebihan rangkaian seri. Yang sebelah kiri sini atau bawahnya, kalau ke kiri tidak cukup, di sini tuliskan kekurangan rangkaian paralel atau yang dapat seri, yang kekurangan rangkaian seri. Pokoknya 2 tabel, kanan kelebihannya, kiri kekurangannya. Jelas? Jelas? Oke, siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan lembar kerja ini. Pak Guru akan bagikan satu kelompok satu ya. Ditulis nama kelompok dan anggotanya masing-masing. Jangan sampai beliau boleh. Ya. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan lembar kerja secara bersama-sama. Yuk, karena kerjanya kelompok, kalian harus kerja bareng-bareng, berdiskusi kelompok ya. Mulai dari sekarang. Ya, bareng-bareng. Ini nanti dapatnya yang salah ya. Jadi nanti menuliskan di belakangnya itu kelebihan dan kekurangan. Atau bisa fungsi sendiri lebih merata, lebih lama. hiburan wis bubar ya. Tentu koni bayarnya. Anak akeh ya. Oke, sudah selesai semua ya kerja kelompoknya ya? Sudah diskusikan dengan baik tugasnya? Jadi hasilnya nanti bisa memuaskan. Oke, kalau sudah selesai, kali ini giliran untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan nanti aturannya seperti ini. Yang membacakan satu saja, tapi yang maju 2 orang. Ya, Pak Guru tunjuk, nanti langsung maju ke sini. Yang pertama kalian kenalkan diri dulu ya, kami dari kelompok berapa akan menyampaikan hasil diskusi secara urut. Yang pertama dari komponen yang dipilih apa saja, yang kedua fungsi dari komponen, yang ketiga kekurangan dan kelebihan. Jelas? Ada yang bertanya? Ya, oke. Ada yang bertanya? Satu? Oh, cara menjelaskannya urut dari awal, dari yang pertama, tugas yang pertama ya. Untuk kelompok 1, komponen kelistrikan yang kami pilih adalah apa saja. Kemudian fungsi dari komponen yang kami pilih adalah ya. Kemudian kami mendapatkan pengamatan rangkaian listrik paralel. Kelebihan rangkaian listrik paralel. Yang lain menyimak ya, dan sambil membandingkan hasil diskusi kalian masing-masing. Siapa tahu ada yang serupa. Ini dari
Sebelum lalu ke diutok banyak potongan. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kobra. Anggota kami Kamila, Elsa, Ruli, Tino, dan Dewi. Kotak yang menunjukkan komponen listrik sederhana dari kelompok kami adalah lampu, kabel, saklar, dan baterai. Fungsi komponen listrik yang kami pilih adalah nomor 1 lampu, yaitu mengumpulkan cahaya. Nomor 2 baterai, sumber arus listrik. Nomor 3 kabel, menghantarkan arus listrik. Nomor 4 saklar, menyambung dan memutus arus listrik. Kelebihan rangkaian paralel. Jika satu terputus, yang lain tetap menyala. Pembagian arus listrik merata. Nyala lampu terang. Kekurangan rangkaian paralel. Proses lebih rumit, biaya lebih mahal, listrik lebih boros. Sekian dari kelompok Kobra. Terima kasih. Terima kasih, tepuk salut. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Arus listrik tapi sebagai sumber energi, gitu ya. Oh, arus listrik. Nggak apa-apa. Kemudian kelompok 2, silakan masuk. Siapa ya? Baby dan Yola. Silakan masuk. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Klaten. Nama anggota kelompok Ayubi, Firly, Fedia, Yola, dan Fendi. Komponen listrik yang kami pilih adalah lampu, kabel, dan saklar, dan satu baterai. Fungsi komponen listrik: 1. Mengumpulkan cahaya. 2. Sumber arus listrik. 3. Menghantarkan arus listrik. 4. Menyambung dan memutus arus listrik. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan rangkaian listrik: jika salah satu lampu mati, semua akan mati. Proses pembuatan cukup mudah. Listrik akan lebih boros. Nyala lampu tidak terang, hemat biaya, hemat kabel. Oke. Cukup. Sekian, terima kasih. Ya. Silakan dok ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Jangan salah tempat ya. Kelebihan dan kekurangan berbeda ya, Kok. Ya, nanti ada yang kelebihan masuk di kekurangan. Kekurangan masuk di kelebihan. Contohnya apa? Iya, lebih boros arus listrik itu malah masuk di. Oke. Kemudian kelompok 3 ya, yang maju sebuah pertanian, silakan. Kelompok 4 siap ya, Pandu dan Delia Sebarang. Kami dari kelompok Harimau 1, anggota Fian, Hisam, Tania, Zazra, Zabat, Kotak yang menunjukkan komponen listrik sederhana dari kelompok kami adalah lampu, kabel, saklar, dan batu baterai. Fungsi komponen listrik: lampu menunjukkan
terakhir ya kelompok 5, silakan. Yuk, mulai. Salam berdoa. Biasa saja. Kelompok 5. Oke, sudah maju semua ya? Ya, oke. Terima kasih semuanya, hebat. Ya, jadi tadi yang kita dapatkan adalah yang pertama komponen listrik sederhana itu apa saja tadi? Yang pertama komponen listrik sederhana yang pertama ada apa? Lampu. Yang kedua kabel. Yang ketiga saklar. Yang keempat ya, lampu berfungsi untuk ya mengumpulkan atau memfokuskan cahaya atau juga bisa disebut mengubah energi listrik menjadi cahaya. Kabel berfungsi untuk ya mengantarkan atau mengalirkan arus listrik. Yang ketiga saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik. Yang terakhir baterai berfungsi untuk apa? Ya, sumber energi listrik. Begitu. Itu kalian masukkan ke sini ya, jadi tidak akan lupa gitu. Yang terakhir ya, tadi Pak Guru tanya ini secara acak. Coba siapa yang tahu kelebihan rangkaian paralel? Apa Elsa? Kelebihannya satu? Ya, jika satu komponen terputus, yang lain tetap menyala. Komponen apa itu? Lampu. Jadi kalau lampunya terputus, misalnya ini ya rangkaian ini putus, yang ini tetap menyala. Gitu. Kalau rangkaian paralel. Yang kedua, kekurangan rangkaian paralel. Pandu. Kekurangan rangkaian paralel dulu. Ya, biayanya lebih mahal karena hambatannya semakin banyak karena butuh kabel semakin banyak. Keuntungan rangkaian seri apa? Kamila, keuntungan rangkaian seri mudah dibuat karena rangkaiannya tidak rumit. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Ya, nyala lampunya lebih redup walaupun rangkaiannya sederhana, tapi lampunya lebih redup. Nah, itu kalian ingat-ingat ya kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Oke? Untuk tidak lanjut pembelajaran kali ini, nanti nilai akan diambil dari pengerjaan soal di LKS. Silakan kalian buka buku LKS tema 3, subtema 3 yang terakhir halaman berapa Pak Guru lupa. Gitu ya. Nanti dikerjakan, Pak Guru beri waktu 15 menit terus dinilai. Gitu ya. Pak Guru akhiri dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan sebentar. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari masih tentang rangkaian listrik ya, yaitu kita akan praktek membuat rangkaian listrik paralel yang diaplikasikan atau digunakan pada lampu lalu lintas merah, kuning, dan hijau. Jadi kalian di rumah siapkan alat-alatnya yang besok akan dibawa, nanti kita catat bareng-bareng. Siap ya? Oke, terima kasih. Silahkan soal yang ada di
umum dikerjakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, di sini sudah ada Pak Pandu selaku guru kelas 6 yang kemarin kebetulan saya observasi dengan beliau. Dan juga ada Pak Sutadi selaku pengajar praktek. Kita mulai saja. Selamat pagi Pak Pandu, sehat? Pagi Pak, alhamdulillah sehat Pak. Ya, ini terima kasih atas waktunya ya, hari ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Nanti kebetulan sudah ada kegiatan operator ya Pak ya? Sama aset ya, kegiatan aset. Jadi saya meminta waktunya mungkin sekitar ya tidak ada 30 menit ya, beberapa waktu nanti kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini adalah serangkaian kegiatan yang dari awal kita laksanakan Pak Randi. Di awal kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kita berbincang-bincang tentang ya, observasi yang akan kita laksanakan, teknisnya, kemudian hal apa yang akan kita lakukan. Dan berikutnya adalah kegiatan observasi juga sudah kita lewati, yaitu observasi kegiatan pembelajaran yang Pak Pandi sudah laksanakan. Dan yang terakhir hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Nah, tujuan kegiatan pasca observasi ini adalah saya selaku observer akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Pak Pandi sudah lakukan kemarin. Dan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang sudah saya tangkap di situ. Yang pertama, kegiatan observasi saat melaksanakan KPM itu saya rasa Pak Pandu sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Di situ sudah menggunakan menyampaikan tujuan pembelajaran, waktu itu pembelajaran masih tema, tetapi mengambil Ngumpul IPA. Iya. Muatan pelajaran IPA. Jadi di situ sudah muncul penyampaian tujuan, sudah dikemukakan di awal. Kemudian ada kegiatan awal pembelajaran dengan melakukan nyanyian, tepuk tangan, kemudian permainan di awal itu sudah sangat membantu anak lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian media pembelajaran sudah sangat baik, ada media pembelajaran proyektor ya, pada dasar proyektor, kemudian ada rangkaian listrik, kemudian ada pengamatan praktek langsung ya untuk rangkaian listrik. Itu saya rasa sudah mewakili beberapa gaya belajar siswa, karena mungkin di kurikulum K13 belum akrab dengan gaya belajar siswa, tapi di situ sudah muncul. Saya rasa sudah sangat baik untuk kegiatan. Kemudian dia tutup dengan pemberian penguatan dan penugasan untuk kegiatan siswa. Jadi refleksi untuk kegiatan kemarin saya sudah sangat baik untuk kegiatannya. Paling mungkin nanti ada tambahan sedikit-sedikit. Ketika di kurrikulum sendiri kan memang ada beberapa mutol. Di situ ada mutol IPA sama bahasa Indonesia. Mungkin di situ nanti ada pembagian yang lebih proporsional antara dua mata pelajaran tersebut. Jadi kemarin kalau saya amati lebih mungkin 70% IPA. Ya, jadi yang bahasa Indonesia ya memang sangat situasional karena memang di situ sudah muncul Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Pandu. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Pandu ketika melaksanakan kegiatan tersebut dari awal kita observasi, kemudian ketika pembelajaran yang saya lakukan, ketika pembelajaran bagaimana perasaan Pak Pandu sendiri? Oke Pak, terima kasih Pak Pandu atas kesempatannya. Perasaan saya ketika diobservasi ya, seperti halnya guru lain, mungkin ngomong orang lain, apalagi dia senioritasnya lebih tinggi,
menjadi asesor di satu ruangan itu pasti akan membuat beban untuk saya. Tapi alhamdulillah ya, mungkin karena kita ibu kepala juga sudah sering mensupervisi untuk kegiatan-kegiatan supervisi kita di sini sudah berjalan, alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik. Itu juga karena persiapan kita yang ya lumayan baik juga, kita mengadakan kegiatan pra observasi itu juga sangat berpengaruh. Kalau misalnya saya ujuk-ujuk Pak Wahyu langsung mensupervisi, nah tanpa persiapan mungkin tidak akan bisa tercipta pembelajaran yang baik dan efektif begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, itu umum juga ya, saya juga ketika diobservasi oleh kepala sekolah atau oleh pengajar praktek juga hal yang sama saya rasakan. Tapi itu mungkin di awal. Ketika sudah berjalan dan memang dengan persiapan yang baik, ya rasanya itu hilang. Karena ya kita sudah terbawa rutinitas kegiatan mengajar seperti itu. Ya terima kasih. Kemudian yang kedua, kegiatan yang sudah Pak Pandu lakukan untuk pembelajaran memang sudah baik. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan lagi, yaitu tentang tahapan atau area pengembangan yang dilakukan di dalam pembelajaran online. Apa yang akan ditambahkan? Berdasarkan perangkat pembelajaran yang saya buat Pak Wahyu, yang pertama dari RPP itu karena saya menerapkan kurikulum 13, jadi pengembangan areanya itu yang pertama ada sikap siswa, kemudian ada sikap sosial dan spiritualnya juga Pak. Kemudian yang ketiga ada pengembangan di area pengetahuan, jadi pengetahuan siswa juga kita kembangkan. Yang keempat yang terakhir itu ada pengembangan di keterampilan siswa, entah itu keterampilan secara diskusi kelompok atau menyampaikan hasilnya. Untuk pengukurannya kalau di pembelajaran K13 biasanya kita melakukan pengukuran area sosial dan spiritual itu menggunakan angket pengamatan ya. Kemudian kalau pengetahuan itu kita membuat soal-soal evaluasi pra pembelajaran. Kemudian ada angket pengamatan keterampilan juga Pak, nilai-nilai keterampilan siswa. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Pandu tadi sudah menjelaskan tentang area pengembangan yang sudah dilakukan, kemudian kegiatan-kegiatan dari sikap-sikap sosial, kemudian ada spiritual sudah dimunculkan di situ, kemudian kemandirian, kreativitas, karena kemarin saya amati juga melakukan percobaan, itu juga bagian dari kemandirian dan kreativitas. Kemudian dari kegiatan itu menurut Pak Pandu sendiri apakah sudah berhasil? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin ya, bisa dikatakan keberhasilannya Ya, misalkan dari 1 sampai 10 Pak, katakan. Ya masih 90% gitu. 90%. Karena mungkin kekurangannya itu pada ya satu pengondisian siswa, yang kedua itu pada manajemen waktu mungkin. Nah, itu dari saya sendiri Pak, memang kekurangannya dalam mengondisikan siswa mungkin karena siswanya banyak, ada 25 siswa, kemudian mungkin lebih susah untuk dikondisikan. Ya, berarti memang ada beberapa hal ya yang menjadi kendala ya. Jumlah siswa, kemudian di manajemen waktu. Jadi saya menyoroti 2 hal tersebut. Nah, dari jumlah siswa sendiri itu ya memang kenapa bisa terjadi, karena memang tadi dikatakan oleh Pak Pandu jumlah siswanya banyak, 25. Manajemen waktu sendiri untuk mengontrol waktu agar tepat waktu dalam satu kegiatan lain, sehingga nanti di akhir kegiatan kita bisa merefleksikan, kemudian anak juga bisa menyampaikan hasil kegiatan itu. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Ada rencana nggak ke depannya mau bagaimana?
Mungkin untuk kedepannya Kan dari jumlah siswa tadi, ya, jumlah siswa yang dari 25 itu. jumlah siswa mungkin kita lebih menyiapkan dengan cara-cara apa mengondisikan siswa agar dalam pembelajaran itu mereka aktif, tapi aktifnya aktif untuk pembelajaran, Positif, ya. diskusi aktifnya aktif yang positif, mungkin dengan cara pengomandoan atau pekikan-pekikan apa atau tepuk-tepuk atau yel-yel seperti itu untuk menambah konsentrasi siswa kepada pembelajaran. Ya, kemudian untuk waktu sendiri, Nah, untuk manajemen waktu, mungkin itu kembali ke diri saya ya, lebih mempersiapkan diri dalam pembelajaran. Mungkin di RPP-nya langkah-langkahnya lebih didetailkan Lebih jelas, lagi, ya. diwujudkan lagi lebih jelas. Jadi nanti ketika dibawakan pembelajaran itu di dalam kelas sudah jelas, tidak membuang-buang waktu, dan tujuan pembelajaran kita juga dapat tercapai dengan baik. iya ya, artinya memang kendala itu memang selalu ada di setiap apa yang kita lakukan baik di kelas ataupun di luar kelas. Jadi kita memang harus merencanakan, oh ini kendalanya seperti ini, pasti ada solusi. Permasalahan pasti ada solusi jalan keluarnya. Ingat tadi misalkan konsentrasi anak sudah buyar, nah, Pak Pandu bisa melakukan tadi ada dengan tepuk, dengan nyanyian, ataupun dengan teknik stop yang mungkin nanti akan bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan itu rencana yang tadi sudah dibeberkan akan dilakukan ini Pak Pandu? Secepatnya Pak ya, kalau Secepatnya. bisa sih hari ini kita tindak lanjuti Eksekusi. langsung gitu ya. Rencana tindak lanjutnya langsung kita tindak lanjuti. Iya. Minimal besok insya Allah kita lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan perangkat pembelajaran supaya siap melakukan pembelajaran di hari esok yang lebih baik terarah gitu ya. Supaya tujuan pembelajaran ke depan juga lebih tercapai. Iya. Jadi solusi kalau tidak segera kita laksanakan ya eksekusi kadang sok lupa ya. Jadi rencana ya secepatnya mungkin di pembelajaran berikutnya akan Pak Pandu lakukan, dan saya akan sangat senang ketika mendengar kabar, wah ini saya sudah melaksanakan ini Pak Wahyu, rencana yang kemarin sudah saya rencanakan, sudah saya laksanakan, itu saya akan sangat senang dan saya tunggu kabar berikutnya. Boleh diobservasi ya. Oh ya, iya. Terima kasih waktunya Pak Pandu. Sama-sama Pak. Sukses. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.